elektabilitas itu nggak ujuk-ujuk, pasti ada kerja-kerja politik, kerja-kerja sosialisasi tentu kan, di lapangan maupun di darat maupun di udara melalui media sosial maupun di grassroots begitu. Indonesia Timur sepertinya pergerakannya, jika kita baca dari survei September maupun November, itu agak masif di dua kandidat ini. Baik Anies maupun Prabowo ini gaspol ini, apalagi Anies ini gaspol beneran kayaknya nih di Maluku Papua ini. Oke Mas, tentunya seperti Mas Arya bilang tadi, tidak ada faktor tunggal untuk menjelaskan sehingga elektabilitas yang diukur oleh survei itu bisa meningkat ya Mas. Tadi Mas Arya juga sudah sampaikan di awal bahwa elektabilitas itu nggak ujuk-ujuk, pasti ada kerja-kerja politik, kerja-kerja sosialisasi tentu kan, di lapangan maupun di darat maupun di udara melalui media sosial maupun di grassroots begitu. Jadi sekarang petanya bagaimana nih Mas tentang kekuatan sosialisasi kandidat masing-masing ini Mas? Apakah memang linear dengan peningkatan elektabilitas atau ada yang tidak linear dengan peningkatan elektabilitas? Boleh silakan Mas. Penting ini bab terakhir saya pikir sebelum kita tutup adalah bagaimana kandidat itu melakukan penetrasi kampanye. Meskipun masa kampanye official dari KPU baru dimulai 1 minggu ke depan ya, nanti nggak nyampe 1 minggu saya pikir, beberapa hari ke depan. 5 hari ke depan. Nah ini penting ya karena kita cek apakah kemudian sosialisasi angkanya akan berubah, stagnan atau lebih dinamis naik turunnya. Nah jika kita cek kampanye kandidat itu di textbook maupun di praktek ya, itu terbagi ke dalam 2 klaster besar. Jadi kampanye darat dan juga kampanye udara. Ya, kalau di Inggris kan itu air campaign, udara, dan campaign on the ground atau ground campaign ya, sama di darat. Nah, di darat ini instrumennya banyak ya, selain ada kerja relawan yang door to door misalnya, atau kandidat mengadakan event, pertemuan, dan seterusnya yang basisnya tatap muka, itu juga ada alat peraga kampanye yang terekspos di jalanan misalnya. Nah, jika kita bedah satu persatu, itu menarik nanti. Nah, kita berangkat dari yang darat dulu. Ya. Karena kampanye udara itu baru masif di dunia di pemilu politik global itu tahun 90-an ya. Industri broadcasting, advertising masuk ke politik itu tahun 90-an. 80-an sudah mulai sedikit. Nah, darat ini sejak abad ke-18-19 ya. Makanya dulu ada yang disebut dengan bandwagon effect di tahun 90-an karena bandwagon effect itu kan teori yang menjelaskan insentif dari kandidat yang angka surveinya tinggi, kemudian pemilih lain menjustifikasi bahwa itu yang paling bagus, paling benar, paling baik untuk mereka karena semua orang memilih dia sehingga dia ikut memilih. Ya, secara teoritik kan diterjemahkan demikian. Secara historis atau tarikhnya itu adalah di waktu itu kampanye darat. Karena calon presiden di Amerika Serikat menaiki sebuah kereta, ya kereta itu seperti Delman gitu ya, seperti zaman dulu namanya wagon. Nah itu dia menggunakan corong, mengumumkan banyak visi misi dia, dan kemudian publik yang dia lewati ya, pemukiman yang dilewati, kemudian pemilih mengikuti wagon itu, mengikuti kereta itu. Nah, semakin ke sana kemudian semakin banyak. Nah, disebut kemudian bandwagon effect. Nah, itu berangkat dari darat. Nah, dari face to face ini penting untuk kita bedah. Ya, meskipun saya cerita sedikit banyak soal akar teoritiknya. Nah, jika kita menggunakan instrumen relawan yang mendatangi rumah di bulan September, Ganjar Pranowo itu memimpin 16,2%, disusul Prabowo 14,5% dan Anies 7,3%. Sangat rendah relawan. Jadi pertanyaannya apakah
Bapak Ibu pernah melihat atau seberapa sering yang paling sering dilihat dari relawan kandidat di bawah ini. Nah, ini bulan September relawan-relawan Ganjar itu lebih banyak mengunjungi ya, meskipun yang tidak menjawab besar ya 50-an%. Nah, bulan November berubah itu. Jadi Prabowo yang awalnya di bawah Ganjar, relawan-relawan yang mengunjungi rumah mereka, di bulan November sudah angkanya 18,3%, ya Ganjar turun ya 14,8%, yang mengaku melihat relawan Ganjar. Anies naik sedikit 10,5%. Nah, TTJ sebagian naik ya. TTJ turun ya, yang tidak menjawab atau merespon pertanyaan ini. Nah, bisa jadi fluktuasi kandidat itu dijelaskan oleh kampanye darat ini. Tapi kita tidak selesai sampai sini. Kita coba cek, kita travel ke beberapa daerah berdasarkan gugus kepulauannya ya. Karena kalau survei nasional itu dibedah berdasarkan provinsi, itu biasanya akan misleading, menyesatkan karena margin error-nya tinggi, karena sampelnya hanya beberapa orang. Nah, kita kelompokkan ke sekitar berapa? 8 ya. 8 gugus penting. Jawa dan luar Jawa ya. Kita dari yang luar Jawa dulu ya. Di Sumatera bagaimana penetrasi para relawan masing-masing kandidat ini. Nah, di Sumatera itu yang paling tinggi itu ada Anies Baswedan di sana ya. Di bulan November, kemudian ada disusul Prabowo dan Ganjar. Meskipun di bulan September itu kompetitif ya, Prabowo sama Ganjar di Sumatera ya. Meskipun angkanya kecil tadi ya, belasan persen ya yang merasa melihat. Nah, tapi kita sampaikan data ini. Nah, sementara di Kalimantan, Bali, Nusa ya, Kalimantan, provinsi-provinsi Kalimantan, Bali dan NTT, NTB. Nah, itu yang agak memimpin ada Ganjar ya, Ganjar 21,8, kemudian Prabowo 21,1%, baru Anies ya. Meskipun di sebelumnya bulan September yang memimpin Prabowo ya, 12,8%. Nah, sementara di Sulawesi itu yang memimpin Prabowo di survei terakhir kita maupun di survei bulan September ya, 15 ke 20% Prabowo, sementara Anies juga mengalami kenaikan, Ganjar pun mengalami, semua kandidat di Sulawesi mengalami kenaikan. Cuman siapa yang unggul masih Prabowo gitu. Nah, di Kalimantan, Bali, Nusa tadi juga rata-rata mengalami kenaikan ya. Semuanya. Nah, meskipun yang memimpin dan kompetitif itu antara Prabowo Ganjar ya, terdinamika. Sumatera tadi yang agak dinamis juga ya, antara Prabowo, Ganjar dan Anies. Nah, di Sumatera itu tiga-tiganya sama-sama kompetitif terkait dengan penetrasi darat. Ya, ini penting menjelang masa kampanye nanti. Kita nggak tahu berdasarkan data ini apakah tim ses relawan yang melihat ini kemudian mengkalibrasi penetrasi mereka di lapangan. Nah, Maluku Papua itu datanya menunjukkan cukup lumayan ya di Anies maupun di Prabowo ya. Ganjar cenderung lebih rendah ya, meskipun Ganjar masih konsisten di belasan persen ya. Anies yang agak masif sepertinya di provinsi ini ya, dari 1, ke 22%. Prabowo juga termasuk masif ya, 9,9 ke 26,9%. Indonesia Timur sepertinya pergerakannya, jika kita baca dari survei September maupun November, itu agak masif di dua kandidat ini ya, di Indonesia Timur. Kita cek nanti apakah setelah rilis data ini ya, setelah kita dialog hari ini, apakah Ganjar kemudian mengkalibrasi penetrasi mereka di kampanye darat lebih masif lagi, kita cek. Nah, tapi kalau data sebelum masa kampanye
di Indonesia Timur masif di Anies maupun di Prabowo. Nah, itu luar Jawa. Nah, di Jawa kita bagi jadi 4 ya, selain 3 Jawa yang besar yang kita bedah kemarin peta elektabilitas di rilis survei Jabar, Jateng, Jatim. Nah, itu ada DKI Jakarta, Banten yang populasinya juga agak lumayan. Nah, kita berangkat dari DKI Banten ya, yang sering menjadi epicentrum politik karena ibu kota, satu sisi ada kota-kota penyangga ya, ada Tangerang dan seterusnya. Nah, jika kita cek di di pusat gravitasi politik nasional Indonesia itu Anies yang agak masif. Ya. Anies masif ya, tidak mengherankan juga karena ya dia mantan gubernur sebelum pencalonan, kemudian salah satu basis pemilih Anies yang kebanyakan adalah orang-orang yang mengambil jarak dengan Jokowi, itu juga menjadi basis massa banyak dulu Prabowo ya di Banten, sebagian di Jakarta. Nah, masif penetrasi relawannya. Nah, diikuti ada Prabowo turun di DKI Jakarta dan Banten ini. Ya. Saya tidak tahu, mungkin tidak ada treatment dan seterusnya. Nah, Ganjar ini juga cenderung turun. Ya. Yang agak lumayan ini Anies di DKI Jakarta, Banten. Nah, beda soal di Jawa Barat. Baik Anies maupun Prabowo ini sepertinya menyetel gas juga di Jawa Barat. Ya, karena ada kenaikan di antara dua kandidat ini di Jabar ya. Karena dua-duanya mungkin sama-sama merasa mempunyai potensi suara di Jabar. Prabowo ini dikenal dengan misalnya kandidat dengan pemilih tradisional paling banyak di Jawa Barat ya, yang mengambil jarak dengan Jokowi misalnya di 14 maupun di 19. Nah, Ganjar agak turun ya, relawan-relawan dia di Jawa Barat. Nah, Jawa Tengah justru tidak terjadi banyak perubahan. Saya nggak tahu, mungkin karena merasa sudah menjadi kandang banteng atau apa, kita nggak tahu. Tapi praktis di Prabowo ini agak sedikit turun ya. Tapi di Ganjar juga naik pun juga tidak terlalu. Nah, apalagi jika ini saya sampaikan semua ini ada data cross tab. Data cross tab itu 2 kali, 3 kali lipat margin errornya. Jika nasional itu sekitar 3%, nah ini bisa 6, 9, 10%. Nah, sehingga jarak yang selisihnya di bawah 3, di bawah 6 ya, atau apalagi cuma selisih 1-2%, nah itu kita nggak tahu dia naik atau turun, ya, stagnan. Makanya Jawa Tengah ini agak-agak stagnan ini. Nah, Jawa Timur agak beda. Jawa Timur jika kita cek, ini yang gaspol Prabowo di sana. Nah, 14%. Ya, itu berapa? 14 ya? 14%, Pak. Nah, Anies ini stagnan ya, meskipun agak turun. Ganjar nih agak turun ini. Ya, Ganjar agak turun berapa? 13-an ya. 12. Ganjar agak turun di sana. Penetrasi daratnya. Nah, agak masif di Jawa Timur, di Prabowo. Gaspolnya jika kita baca 3 Jawa. Nah, Jawa Timur ini penting karena dia selalu kompetitif di survei kita ya. Kita pernah merilis survei 1000 responden Jawa Timur, itu waktu itu angkanya tipis, kompetitif. Ya, meskipun sudah unggul Prabowo sedikit. Nah, sepertinya Prabowo mentreatment relawan-relawan diterjunkan di battleground ya, di Jatim. Nah, itu terkait dengan kampanye darat yang memang face to face ya. Meskipun bukan menemui kandidat langsung, tetapi ada relawan yang bisa jadi bukan hanya bertemu dan menyuruh memilih, tapi ada instrumen kampanye yang mereka edarkan, distribusikan, yang itu bisa jadi mengubah peta. Nah, kita nggak tahu nanti di masa kampanye apakah kemudian itu akan berubah. Nah, kemudian jika kita cek menggunakan instrumen darat lainnya, ya, namanya masih ada beberapa. Nah, kita bagi 2, ya. Selain face to face itu ada instrumen besar, ya. Biasanya dia ada di pojok perempatan, di pinggir jalan. Jadi
orang lewat aja, gitu, orang lewat aja. Nah, spanduk, baliho dan bendera. Nah, itu mana penetrasinya yang paling unggul, paling tinggi? Di bulan September, Ganjar memimpin, Pak, itu Pak, 24,2%. Ya, meskipun tipis ada Prabowo 21,7%. Ya. Jadi spanduk baliho Ganjar itu bulan di survei kita ya sebelum November lumayan masif itu. Anies juga lumayan ya, meskipun jauh juga 10,6. Nah, sementara di bulan November spanduk baliho bendera Prabowo ini udah gaspol ya. Ya. Jadi kita survei sekitar 2 bulan ya setelah survei terakhir itu Prabowo di angka di atas Ganjar. Prabowo 28,9%, Ganjar 26,8%. Ini secara nasional, Mas ya? Nasional. Ini secara nasional. Nasional. Ini nasional. Ya, nanti kita bedah lagi. Nah, Anies 16,1%. Ya. Nah, yang mengaku yang TTTJ juga turun sebelumnya 30-an persen, 37, sekarang kecil 21. Berarti kandidat semakin masif dan semakin banyak yang mengakui ada baliho, spanduk, bendera ya yang mereka lihat dari para capres ini. Ya, jadi ada perubahan, ada shifting terutama antara Prabowo dan Ganjar di sana. Ya, meskipun Anies juga naik ya, Anies juga naik. Nah, kita cek berdasarkan spasial. Nah, di Sumatera itu yang masif justru Anies ya kenaikannya. Nah, meskipun Prabowo masih unggul ya Sumatera ya. Tapi sepertinya ada treatment di Anies ya. Dari APK besar ya, APK jalan. Nah, sementara di Kalimantan, Bali, Nusa, baik Prabowo maupun Ganjar itu mirip sama persis bahkan. Meskipun ini cross step ya, ada simpangan ya dari angka ini, tapi secara indikatif Prabowo Ganjar di bulan November lumayan. Meskipun Ganjar itu kurang masif di bulan September ya, kalah sama Prabowo di Kalimantan, Bali, dan Nusa. Bisa jadi itu di Kalimantan sama Bali yang mungkin agak lumayan Ganjar, atau mungkin di NTT ya, Nusanya Nusa NTT ya, kan ada NTB dan NTT. Nah, Ganjar agak lumayan di sana ya, menyamai Prabowo. Awalnya Prabowo yang unggul di Indonesia bagian tengah itu kan. Nah, kita cek Indonesia bagian timur pertama di Sulawesi. Nah, Sulawesi sepertinya yang agak lumayan masif ini Prabowo ini. Sulawesi kita tahu sebagian juga menjadi salah satu basis partai pendukung Prabowo di sana agak kuat, misalnya di Sulawesi Selatan ada Golkar ya. Nah, ini Prabowo naik hampir 10% ya. Meskipun saya pikir juga ada mesin-mesin lain yang bekerja yang memasang APK dia ya menjelang masa kampanye. Nah, sementara kandidat lain cenderung stagnan atau turun ya. Anies agak turun ya, Ganjar stagnan ya, yang dari responden yang mengaku melihat itu. Nah, beda soal di Maluku Papua. Baik Anies maupun Prabowo ini gaspol ini, apalagi Anies ini gaspol beneran kayaknya nih di Maluku Papua ini. Agak mengagetkan ini. Jadi Anies ini di bulan September itu dia 2,8 ya. Yang mengaku melihat APK besarnya Anies ya, baliho spanduk itu jadi 30-an%, Pak. Sementara Prabowo dari 11,3 itu naik lumayan juga ya, tapi masih kalah dari Anies kenaikannya. Ya, dia hanya naik sekitar sekitar 18-an ya. 18-19% lumayan. Anies naik mendeploy timnya 29% ya. Itu berapa? 29. Nah, 29. Puluhan ya. Hampir 30. Ya, hampir 30-an%, gila. Nah, sementara Ganjar itu agak turun. Nah, saya nggak tahu setelah ini Ganjar bisa jadi gaspol ini nanti. Nah, karena di Indonesia Timur ini APK-nya Anies sama Prabowo lumayan masif ini, Maluku Papua ini. Nah, terlepas dari mesin partai atau mesin relawan yang bekerja, tapi kita memotret APK ya. Tadi relawan kan sudah ada datanya ya, sudah kita presentasikan. Nah, sementara APK besar di Jawa datanya juga menarik ya, di DKI Banten ya itu stagnan 3 kandidat ini. Sejak awal ya udah kepasang, udah masif itu, udah di pusat kekuasaan.
ya. Anies ini naik sedikit ya, meskipun dari 3 kandidat yang paling masif ini Anies ini, ya di DKI Banten ini, ya sekitar berapa 7% ya dari 23 ke 30. Prabowo Ganjar ini cenderung stagnan ya, meskipun agak turun angkanya ya, dua kandidat ini. Nah, beda soal di Jawa Barat, ya. Anies sama Prabowo ini masif. Ya, Anies sama Prabowo ini masif ya, APK besarnya. Jadi Anies itu sekitar 8% ya, kemudian Prabowo naik dari 23 ke 36 ya, sekitar berapa? 13-an ya. 13-an, ya. Nah, Ganjar juga naik sedikit. Ya. Naik sedikit. Ini yang agak hemat kayaknya Ganjar ini. Ini Anies agak lumayan mendeploy APK-nya ya. Meskipun Prabowo juga lumayan itu. Iya. Nah, beda soal di Jawa Tengah. Nah, di tempat lain sepertinya Ganjar agak-agak hemat. Jawa Tengah ini mengerikan dia, gaspol ini. Cuman persoalannya Indonesia bukan cuma Jawa Tengah. Nah, ini yang penting bagi tim Ganjar. Nah, karena di Ganjar jika kita cek Anies itu agak turun ya di sana. Kita nggak tahu setelah ini ya masa kampanye. Saya sempat dengar katanya timnya mau mulai konsentrasi Jawa Tengah, mengambil Jawa Tengah misalnya. Ada Mahfud juga soalnya kan, punya sebagian basis di Jawa Tengah. Nah, Prabowo agak turun dikit ya di potret survei kita per awal November. Kita nggak tahu ini ya, setelah deklarasi Gibran segala macam mungkin udah ada treatment gitu. Nah, yang beda saya lagi Ganjar dari 29,7 ke 54 ya, sekitar 22 sampai 23. 22 sampai 20 di atas 20% ya kenaikannya ya dari September. Jadi baliho spanduk di Jawa Tengah Ganjar agak gaspol sepertinya. Cuman di tempat lain dia agak-agak hemat itu. Nah, di Jawa Timur rata-rata naik ya semua kandidat ya. Meskipun Ganjar ini paling masif ya di Jawa Timur ya. Tadi kalau nggak salah relawan kalah tapi dia. Relawan kuat yang di Prabowo. Ya, baliho. Ini semuanya naik di Jawa Timur ini Mas. Jawa Timur semua naik. Makin menjelaskan sebagai battleground berarti ya. Gerak semua di Jawa Timur berarti. Semua. Betul, gerak semua. Yang stagnan-stagnan itu mereka udah pasrah itu, udah biarin. Ya, yang Jawa Barat tadi ada naik di Anies sama Prabowo. Di Jawa Tengah itu naik signifikan di Ganjar ya APK-nya. Jawa Timur rata-rata pada naik ya, tapi meskipun paling unggul masih di Ganjar. Ya, penetrasi APK. Nah, itu adalah potret APK besar yang ada di jalanan yang hanya dibaca sepintas, memang harus concise. Nggak boleh narasinya terlalu banyak. Ya. Beda soal dengan APK yang itu handy ya, dibaca, lihat, ada di meja, di pintu, atau dibawa kemana-mana misalnya. Kita sebut APK ini poster, stiker, tabloid, kalender, karena dia mempunyai sifat di mana pemilih itu bisa membawanya, ya, atau dia dekat bisa dibaca dengan seksama. Nah, di bulan September Ganjar itu memimpin ya. 23,1% terkait dengan APK ini. Ya, Prabowo 17,9, Anies 9, Nah, di bulan November, Prabowo mulai di atas Ganjar meskipun margin ya. Angkanya kecil ya, 23,8, Ganjar 23, Anies 14,4. Nah, kita cek ini TTTJ-nya mengecil lumayan ya, hampir 10-an persen. Hampir 10-an persen. Nah, jadi semakin masif juga kandidat melakukan penetrasi APK kecil ya. Ada poster, stiker, tabloid, kalender. Nah, ini penting juga karena masa kampanye saya pikir rumah-rumah akan muncul banyak stiker nanti. Bukan cuma capres, tapi juga ratusan ribuan caleg DPD, DPR RI, DPRD. Itu berapa kemarin? 5.000-an atau berapa kalau nggak salah. Jadi satu rumah itu dia dikerubuni oleh banyak ribuan caleg ya, karena dapilnya dari 4
institusi lembaga ya, DPD sama 3 level DPRD juga. Ya. Nah, tapi jika kita cek kandidat berdasarkan basis spasialnya, penetrasi kampanye kecil ya, di Sumatera ini Prabowo nggak terlalu masif ya, mungkin merasa percaya diri ya. Tapi Ganjar juga turun di sana. Ganjar juga turun, yang naik lagi-lagi Anies. Ya, Anies naik APK kecilnya. Ya, Anies sepertinya memaksimalkan Sumatera ya Mas ya. Bisa jadi ya. Memaksimalkan Sumatera. Dia ingin mengambil pemilih-pemilih Prabowo. Iya. Ya, di 2 pemilu sebelumnya. Iya. Yang Sumatera juga salah satu basis penting ya. Iya. Nah, di Kalimantan, Bali, Nusa mostly pada naik juga sebenarnya ini, agak-agak masif juga mereka ya. Nah, jika tadi itu Prabowo kalah ya di relawan atau APK besar, nah di Kalimantan, Bali, Nusa ini dia udah menyamai Ganjar ini ya, atau Ganjarnya yang naik ya Ganjarnya yang naik dari 14,4 ke 25,6%. Ya, tapi rata-rata naik penetrasinya di sana. Nah, APK kecil di Sulawesi ini agak beda nih, Anies agak-agak turun kecil, turun dikit ya. Prabowo mirip seperti APK besar, lumayan. Ganjar juga naik sedikit ya, tapi cenderung stagnan. Nah, Maluku Papua lagi-lagi nih, Anies Baswedan agak lumayan di sana ya. Prabowo juga naik lumayan, Ganjar agak turun ya, APK kecilnya. Sosialisasi politik menggunakan poster, stiker, tablet, kalender. Nah, ini di luar Jawa. Nah, di Jawa kita cek. Nah, lagi-lagi di DKI Banten dinamikanya nggak terlalu menarik ya, terkait dengan kampanye kecil ini. Ada naik di Anies sedikit, turun sedikit di Prabowo, ya, Ganjar cenderung stagnan juga. Nah, di Jawa Barat ini Anies, Prabowo naik, Ganjar sedikit turun atau stagnan itu ya. Lagi-lagi Anies, Prabowo itu berusaha mempertahankan pemilih tradisionalnya. Anies berusaha merebut pemilih-pemilih Prabowo, mendapatkan pemilih baru. Nah, Jawa Tengah lagi-lagi Ganjar agak lumayan signifikan ya lompatannya. Sementara Anies, Prabowo sepertinya agak hemat, agak ngirit di Jateng ini. Kita nggak tahu setelah Gibran ya, karena survei ini kan memotret akhir Oktober sampai awal November ya. Waktu itu kan masih yes or no Gibran itu kan. Meskipun sudah digaungkan sedemikian rupa, tapi ketika sudah ditetapkan KPU, apalagi menjelang masa kampanye, kayaknya agak berbeda nanti. Kita lihat nanti ya. Nah, Jawa Timur, ini yang naik cuman Prabowo kayaknya. Mirip seperti yang penetrasi yang relawan tadi, agak lumayan. Ya. Nah, sementara Ganjar sama Anies cenderung stagnan. Nah, Ganjar bahkan agak turun. Nah, Prabowo agak lumayan ini. Nah, bisa jadi relawan-relawan yang bergerilya punyanya Prabowo memang mempunyai instrumen kampanye di Jawa Timur agak lumayan masif ya, karena kenaikannya kan sekitar berapa 9% ya. Nah, agak lumayan di sana Jawa Timur. Itu bisa jadi juga yang berkontribusi terhadap agregat elektabilitas Prabowo. Gitu, karena battleground-nya kemudian mencoba dia rebut ya di Jawa Timur. Oke, itu adalah sosialisasi darat. Sementara ada juga penetrasi media lewat udara yang nggak bertemu langsung, intinya nggak dilihat secara dia harus melalui screen atau media. Nah, tadi saya sudah jelaskan cukup panjang lebar, mungkin gantian Yogi ini biar saya nggak terlalu banyak ngomong kali ya. Mungkin silahkan. Oke, terima kasih Mas Arya. Ya, kita juga merekam sosialisasi kandidat itu di sosialisasi udara ya. Ada beberapa yang kita rekam di media televisi, media cetak, media online. Nah, sosialisasi udara ini sekarang menjadi penting ya, terutama di era digital. Dan kita lihat bahwa kandidat-kandidat ini juga memanfaatkan secara masif media sosial dan menjadi salah satu mesin pemenangan. Sementara media sosialisasi lain yang kita rekam itu adalah pemberitaan di media cetak.
ini tentu di setiap daerah itu ada koran-koran lah, koran, tabloid atau segala macam yang diproduksi, yang disosialisasikan atau yang dibeli aktif oleh masyarakat. Kita juga merekam persepsi publik, bagaimana sih publik melihat sosialisasi kandidat, terutama 3 capres kita ini dalam media cetak. Pada data September 2023 yang lalu, Ganjar Pranowo dia sosialisasi di media cetaknya angkanya di angka 17% gitu. Sementara Prabowo 15,3%, Anies Baswedan 8,7% gitu. Ketika kita bandingkan, kita lihat trennya menuju di survei berikutnya di bulan November, Prabowo mengalami kenaikan, langsung berubah, peringkatnya berubah. Prabowo di angka 22,1%, Ganjar Pranowo di 17,7%, Anies Baswedan di 12,2%. Kalau kita lihat perubahan pergeseran angka dan trennya, sebab Ganjar Pranowo stagnan sebenarnya, walaupun sedikit naik sekitar 0,7%, sementara Prabowo mengalami kenaikan yang cukup sekitar 7%. Dan Anies Baswedan juga mengalami kenaikan sosialisasi mereka di media cetak sekitar 4% ya, atau 3-4%. Ketika kita lihat lagi persebarannya ke wilayah yang kita rekam tadi, 8 wilayah, ada wilayah di luar Jawa yang kita kelompokkan menjadi 4 dan wilayah Jawa yang kita kelompokkan 4 juga. Kita lihat dulu pertama di wilayah di luar Jawa. Kita lihat sosialisasi kandidat ini melalui media cetak, koran, tabloid, dan segala macamnya. Kita lihat Anies mengalami kenaikan ya di Sumatera dari 10% yang kita rekam di bulan September naik ke 17,4% di bulan November. Sementara Prabowo mengalami kenaikan sedikit walaupun stagnan sebenarnya. Dari 13,5% ke 14,7%. Sementara Ganjar Pranowo mengalami sedikit penurunan dari 14,0% ke 8,9%. Sementara di Kalimantan Bali Nusa, Anies mengalami sedikit penurunan walaupun stagnan dari 8,0% ke 7,5%. Sementara Prabowo mengalami kenaikan cukup signifikan dari sosialisasi media cetaknya di Kalimantan Bali Nusa dari 12,8% ke 25,6%, ini sekitar 13% kenaikan dari Prabowo. Dan begitupun dengan Ganjar Pranowo, ada kenaikan sosialisasi juga di media cetak di wilayah Kalimantan Bali Nusa. Waktu September kita rekam ada 8,0% sosialisasi yang terekam oleh publik ya. Sementara di November ada kenaikan ke 24,1%, itu sekitar 14% ya kenaikan dari Prabowo, kenaikan sosialisasi media cetak mereka yang terekam oleh publik. Ya sekitar 16% kenaikan yang terekam oleh publik dari media sosialisasi media cetaknya dari Ganjar Pranowo. Sementara kita geser ke wilayah Sulawesi, Anies mengalami kenaikan, sedikit kenaikan dari 9,8% ke 13,5%, sekitar 3-4%. Prabowo juga mengalami kenaikan dari 15,9% ke 25,8% di Sulawesi, dan Ganjar Pranowo sosialisasi media cetaknya juga mengalami kenaikan dari 6,1 ke 15,7. Kalau kita lihat di sini semuanya naik di media sosialisasi melalui media cetak, sosialisasi mereka melalui media cetak di wilayah Sulawesi. Sementara di Maluku Papua kita lihat ada kenaikan yang cukup signifikan dari Pak Anies ya, Anies Baswedan dari 4,2% ke 32,8%. Ini ada kenaikan sekitar 28% ya, dari 28% dari sosialisasi media cetaknya Anies Baswedan di kawasan Maluku Papua. Dan Prabowo juga mengalami kenaikan dari 7% ke 25,8%, ke yang 7% di bulan September, November, dan November itu 25,8%, ada kenaikan sekitar 18%. Sementara Ganjar Pranowo mengalami sedikit penurunan dari 22,5% yang kita rekam sosialisasi media cetaknya Ganjar Pranowo di wilayah Maluku Papua pada bulan September, sementara menurun di bulan November ke 14,9%. Sementara di wilayah Jawa yang menjadi sentral informasi Indonesia sebenarnya, terutama di DKI Banten, kita lihat ada kalau Anies Baswedan itu stagnan di angka 17,6% yang terekam oleh publik, media sosialisasi beliau melalui media cetak. Sementara Prabowo Subianto mengalami sedikit penurunan di DKI Banten dari 17,6% ke 11%.
Sementara Ganjar juga mengalami penurunan dari 14,1% ke 1%. Sementara bergeser ke pemilih populasi paling banyak di Jawa Barat, Anies juga stagnan sebenarnya walaupun ada kenaikan sedikit, dan Prabowo mengalami kenaikan di Jawa Barat. Sosialisasi media cetaknya mengalami kenaikan dari 20,7% di bulan September, dan di November ini kerekam 30,9%. Dalam persepsi publik ada kenaikan sekitar 10%. Sementara Ganjar Pranowo mengalami sedikit penurunan di Jawa Barat terkait sosialisasi media cetaknya dari 17,9% ke 14,9%, sekitar 3% penurunan dari Ganjar Pranowo. Sementara bergeser ke Jawa Tengah Anies ada sedikit penurunan sosialisasinya di sana dari 4,1% ke 2,8%. Sementara Prabowo juga ada sedikit penurunan walaupun stagnan 12,2% ke 10,1%, dan Ganjar Pranowo mengalami sedikit kenaikan dari 26,4% ke 29,1%. Kita bergeser ke Jawa Timur. Kalau di Jawa Timur itu yang menjadi battleground lah ibaratnya, yang menjadi tujuan semua kandidat, karena ini wilayah yang populasi pemilihnya nomor 2 ya Mas ya, nomor 2 terbesar di Pulau Jawa, dan belum berpenghuni dalam tanda petik ya, dan belum berpenghuni ya, tidak ada yang unggul signifikan di sana. Anies Baswedan kita lihat ada sedikit kenaikan dari 5,6% ke 7,2%. Sementara Prabowo juga kenaikannya cukup signifikan dari 20,4% ke 36,% pada di bulan September ke November. Sementara Ganjar ada sedikit penurunan dari 24,6% di bulan September sementara di November terekam oleh publik hanya sekitar 22,2%. Itu gambaran dari sosialisasi media cetaknya dari para kandidat di Pulau Jawa. Sebenarnya seberapa besar pengaruh sosialisasi media cetak ini Mas Arya terhadap figur atau kandidat itu tersendiri Mas Arya? Ya, satu sisi itu adalah pengenalan, ya. Satu sisi itu adalah pemantapan. Jadi pemberitaan media itu berfungsi untuk memastikan siapa sebenarnya responden itu sendiri. Jadi jika kita cek di data survei, ya, jadi kita hanya cross tab yang media cetak. Kenapa? Karena itu yang paling relevan secara spasial. Nah, sementara televisi, media online maupun media sosial itu borderless. Dia tidak mengenal batas-batas geografis karena bisa diakses oleh orang di Aceh, di Jakarta, di Papua, di Rote, di Mindanao dan seterusnya ya. Nah, jadi jika kita cek misalnya di media online mirip ya, media online itu bisa diakses kapanpun dan dimanapun, beda dengan media cetak. Nah, kamu harus duduk atau berdiri di satu tempat dan membaca. Media online ini sambil berkendara pun bisa. Nah, ada Ganjar waktu itu unggul di September, kemudian berubah di November yang unggul Prabowo ya. Prabowo itu sebelumnya 19 ke 25, Ganjar 23 ke 19 ya, kayak bertukar gitu mereka penetrasi di online. Anies juga naik dikit. Ya. Sementara di sosmed yang ini banyak mengambil ceruk pemilih muda tadi. Ya, nah, aktivitas mereka lebih banyak di situ. Nah, itu September 27 Ganjar. Kemudian di November dia jadi 23. Penetrasinya. Sementara Prabowo naik 19 ke 26. Jadi polanya bertukar ya di lintas platform ya, entah televisi, media sosial maupun media online. Antara Ganjar dan Prabowo. Anies masih di bawah meskipun dia konsisten naik. Nah, sementara Prabowo itu cenderung konsisten naik juga dan agak beda di Ganjar. Ya, dia agak turun ini Ganjar ini. Nah, itu juga tidak kita cross tab karena media sosial itu borderless ya. Dia bisa diakses dimanapun ya, dan tidak perlu membayar, apalagi media cetak kan harus diakses di tempat ya, sehingga peta spasialnya menjadi relevan. Nah, tapi data ini bisa jadi adalah bias elektabilitas ya. Untuk
penting kita baca. Jadi yang merasa sudah punya pilihan kuat terhadap kandidat, bisa jadi dia ya menjawab iya gitu terhadap kandidat itu. Oke pemirsa Poltreking TV, ya tadi sudah kita paparkan data-data terkait pergeseran pemilih milenial serta sosialisasi yang dilakukan oleh para kandidat kita. Jadi ada beberapa kesimpulan yang bisa saya ambil, yaitu bahwa pergeseran dari elektabilitas para kandidat itu sangat tergantung oleh multifaktor ya. Tidak ada faktor tunggal yang bisa menjelaskan bahwa pergeseran elektabilitas itu hanya dilakukan oleh satu faktor. Sedangkan beberapa isu nanti yang bakal dibahas, beberapa isu yang sangat menarik bagi generasi milenial, mungkin lapangan kerja, pendidikan segala macam, tapi sesuai yang dijelaskan oleh Mas Arya tadi, intinya sebenarnya soal faktor ekonomi ya Mas ya. Ekonomi itu yang paling terpenting yang bakal menjadi perhatian oleh para generasi milenial, generasi Z, maupun nanti pemilih milenial matang lainnya. Sementara sosialisasi tadi kita sudah lihat juga bahwa dia beberapa daerah ada yang naik, ada yang turun, tergantung nanti bagaimana mereka mentreatment wilayah-wilayah tersebut. Dan mungkin untuk terakhir saya minta kepada Mas Arya, sebenarnya melihat peta sekarang, bagaimana sih prediksi atau mungkin peta berikutnya, apakah pergeseran-pergeseran akan mungkin masih terjadi, tergantung mungkin nanti sosialisasi mereka, isu yang mereka bawa, nanti bagaimana sebenarnya Mas peta ke depan ini Mas? Jadi kalau kita melihat sosialisasi, kemudian efek Jokowi misalnya, itu yang agak geser sebenarnya antara Ganjar Mahfud dan Anies Muhaimin. Ya, bisa jadi misalnya di survei terakhir kita kan memang urutannya masih mirip seperti survei sebelumnya. Jadi Prabowo, Ganjar, kemudian Anies. Nah, bisa jadi nanti berubah di Anies dan Ganjar. Bisa jadi nanti Prabowo masih unggul, kemudian Anies naik ya, cross dia di atas Ganjar misalnya, kemudian baru Ganjar di bawah. Nah, jika kita kemungkinan ini bisa dibaca menggunakan sosialisasi tadi. Nah, ternyata Anies agak masif sosialisasinya di lintas platform ya, kampanye. Di beberapa daerah pun juga agak lumayan ya, meskipun dia masih nomor 3, tapi rata-rata dia konsisten naik. Sementara Ganjar, jika kita menggunakan data sosialisasi, itu dia cenderung turun di beberapa daerah, kecuali di satu skop daerah, yaitu Jateng. Dia agak-agak lumayan, baik relawan maupun APK dan platform media lain. Nah, itu agak naik. Nah, itu satu hal. Jadi, jika menggunakan basis penetrasi sosialisasi masing-masing kandidat, kemungkinan ada shifting, ada shuffling dari posisi kandidat. Nah, kedua analisisnya terkait dengan posisi isu mereka. Jadi begini, narasi yang sekarang muncul itu kan, kamu mau melanjutkan Jokowi atau kamu mau menyetop dan merubah hal yang baru, yaitu kalau disingkat ya keberlanjutan dan perubahan. Nah, satu sisi Anies sudah firm clear sejak awal perubahan, sementara Prabowo itu udah sangat dekat sekali dengan Jokowi. Ya, Prabowo di mana-mana balihonya itu ada fotonya Jokowi. Ganjar sudah mulai untuk mengambil jarak ya, sebagian fotonya sudah nggak ada Jokowi ya, meskipun masih ada Mega atau Soekarno juga di sana. Nah, yang jadi persoalan adalah, publik kemudian akan kebingungan, Ganjar itu mengakomodasi Jokowi atau menolak Jokowi. Nah, itu yang kemudian menyebabkan ada potensi perubahan. Nah, jika di awal tahun atau akhir tahun 2022 misalnya Ganjar memimpin, kemudian mulai di crossing sama Prabowo. Nah, hati-hati jika kemudian tidak mampu untuk mencari posisi yang dalam tanda petik cocok dan enak. Enak secara politik dan enak secara elektoral. Karena kalau tidak, dia ada dua gajah bertarung misalnya, dua pasang kandidat bertarung, sementara dia tidak punya posisi yang clear. Dia mau di kiri atau di kanan. Akhirnya dia kegencet. Nah, itu yang kemudian menjadi agak ambivalen bagi
Ganjar Mahfud. Satu sisi dia adalah partainya Jokowi, sementara Jokowi sudah dalam tanda petik pisah ranjang, ya ada Gibran di sana yang berpasangan dengan Prabowo melawan Ganjar, misalnya. Kita tahu Gibran adalah anak Jokowi, dan kalau dia nyapres, cawapres kan berarti otomatis dia sedang melawan Ganjar yang dari partainya Jokowi, PDIP, meskipun tidak ada statement sama sekali soal posisi Jokowi di PDIP ya sampai sejauh ini. Tapi kan ini akhirnya vis a vis ini ya, mereka berhadapan. Nah, sementara Anies di satu sisi posisinya sudah clear, dia menjadi kontra dari Jokowi. Jika Jokowi mempromosikan IKN, misalnya Anies itu kontra terhadap IKN misalnya. Jika Jokowi sangat investasi minded, developmentalis misalnya, Anies misalnya tunggu dulu, kita pikirkan dulu misalnya. Nah, jadi clear. Nah, sementara Ganjar ini yang menjadi ambivalen, dia sebenarnya melanjutkan atau di perubahan. Nah, kegamangan inilah yang kemudian bisa jadi selain soal sosialisasi akan mendegradasi, akan menjadi disinsentif bagi pasangan Ganjar Mahfud jika tidak hati-hati mengambil posisi. Tentu tidak ada preskripsi tunggal ya, tidak ada resep tunggal dia harus ada di mana. Tetapi peta politik ke depan setelah masa kampanye penting juga, bisa jadi Ganjar ini ambivalen dalam posisi, tetapi dia kemudian ngegas. Tadi kalau disosialisasi kan dia agak-agak turun nih. Anies naik, Prabowo naik, dia hanya naik di Jateng misalnya, di tempat lain kurang masif misalnya, entah penetrasi media, relawan, APK, jangan-jangan di luar itu memang gamang dan ambivalen, tapi ada kerja politik di bawah. Kita nggak tahu. Setelah 28 November, kemudian ada mesin politik yang bekerja, misalnya yang ketok pintu door to door, yang bukan lagi membicarakan keberlanjutan dan perubahan, tapi bicara misalnya personality. Nah, itu kan pintu masuk yang lain yang bisa dimainkan oleh baik Ganjar maupun kandidat yang lain. Nah, itu. Tapi bagi Prabowo, sepertinya dia cukup nyaman dengan Jokowi, mendekatkan diri dengan Jokowi ya. Ada mendekatkan diri dengan Tuhan, dalam elektoral mendekatkan diri terhadap incumbent itu juga menjadi kunci. Jika performa ekonomi, performa pemerintahan, performa pembangunan, apalagi jika ditambah dengan performa hukum, nah itu bagus ya. Jadi Prabowo ini satu sisi dia bertumpu dengan misalnya performa Jokowi, ada sosialisasi juga, tapi hati-hati jika performa anjlok itu akan menjadi alarm bagi Prabowo. Publik yang tidak puas terhadap harga-harga yang naik, kemudian dia akan menjatuhkan sanksi elektoral untuk tidak memilih misalnya kandidat yang meneruskan incumbent. Jadi bagi Ganjar seperti itu, bagi Prabowo hati-hati, dan bagi Anies sekali lagi di tengah kepuasan publik yang tinggi, Anies agak sulit. Ya, jadi meskipun ada mesin kampanye yang bergerak, tapi kalau publik merasa betul ini IKN harus kita lanjutkan misalnya, betul ini metode investasi mengundang banyak investor terhadap pembangunan juga benar. Kemudian tol juga benar. Nah, publik dalam tanda petik secara sikap dan perilakunya puas. Nah, Anies memang agak sulit kampanyenya, gitu. Meskipun dia APK-nya masif, tapi publik masih menginginkan keberlanjutan. Nah, itu juga penting. Jadi salah satu kunci bagi banyak kandidat, satu sisi sosialisasi masif karena bisa jadi belum banyak yang kenal, belum tahu program kerjanya, tapi satu sisi incumbency menjadi salah satu variabel penting. Begitu. Oke, terima kasih banyak Mas Arya kepada pemirsa Poltreking TV. Tadi kita sudah banyak membahas analisa politik, ya tentunya berbasis data-data yang sudah kita tampilkan tadi. Penutup, kami mengucapkan terima kasih kepada seluruh pemirsa Poltreking TV. Terima kasih kepada Mas Arya sudah meluangkan waktunya. Sampai jumpa lagi di lain kesempatan. Terima kasih.